Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setiap mendengar kata ateisme di telinga kita, gambaran yang muncul bagi orang Indonesia yang religius adalah serba serem dan menakutkan. Jargon anti agamalah yang menyebabkan hal itu terjadi. Namun yang takut pada ateisme ternyata bukan hanya orang Indonesia, tapi juga orang-orang di negara lain. Indonesia sendiri juga bukan tempat yang subur atau yang baik bagi perkembangan ateisme, karena negeri ini secara konstitusional adalah negeri yang menganut agama. Jika kita mengunggah sikap ateisme kita di media sosial, maka orang itu bisa dikenakan hukuman. Menurut laporan Deutsche Welle, yang dihukum bukan ateismenya, namun penyebarannya di ruang publik. Merujuk pada pendapat Mahfud MD, tidak ada yang bisa menghukum individu yang ateis atau komunis jika mereka mengakui apa yang dianutnya secara pribadi. Sementara pada sisi lain, perkembangan jumlah orang-orang di berbagai belahan dunia yang menjadi ateis itu memang meningkat. Dalam kesempatan ini saya sengaja mengupas masalah ateisme, terutama bagaimana sebenarnya perkembangannya di dunia saat ini, agar kita bisa paham masalah ini secara objektif. Biar bagaimanapun, ateisme adalah tantangan terbesar pada masyarakat beragama saat ini. Tidak hanya bagi Islam, namun bagi semua agama. Menurut studi yang dilakukan oleh Gallup, 13% penduduk di dunia ini teridentifikasi sebagai ateis dan 23%-nya teridentifikasi sebagai not religious, artinya bukan masyarakat yang religius. Mereka ini beragama mungkin secara formal, namun mereka tidak menjalankan ajaran agama yang mereka yakini. Mengukur ateisme itu bukan perkara mudah. Ateisme merupakan fenomena yang kompleks. Ada orang yang mengaku ateis, namun orang ini pada dasarnya percaya pada kekuatan spiritual atau kekuatan yang lebih tinggi. Ada pula yang beragama, namun mereka tidak percaya pada Tuhan. Demikian kata Michelle Lipka dalam sebuah artikel yang berjudul 10 Facts About Atheism yang dimuat oleh Pew Research. Meskipun banyak tantangan pada ateisme di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang beragama, namun berdasarkan riset-riset terakhir, ateisme mengalami kenaikan peminat. Meskipun banyak kalangan yang mengatakan bahwa radikalisme dan ekstremisme keagamaan meningkat, namun ateisme juga meningkat di berbagai belahan dunia. Menurut Pew Research, kawasan terbesar di mana ateisme itu subur dan sangat berkembang adalah kawasan Eropa. Misalnya di Belgia, 19% orang mengaku ateis. Demikian juga di beberapa negara lain seperti Denmark, 16%, Prancis 15%, Belanda 14%. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, seperempat orang-orang dewasa di Cekoslovakia adalah ateis. Dan ini merupakan angka terbesar di kawasan Eropa saat ini. Apakah orang-orang ateis ini tidak mengetahui agama sehingga mereka menjadi ateis? Kenyataannya kebanyakan orang ateis justru mengetahui banyak tentang agama-agama. Mereka mempelajari agama-agama itu. Data Pew Research pada tahun 2019 menyatakan bahwa kalangan ateis bisa menjawab 17,9 dari 32 pertanyaan sekitar agama. Jika data ini benar, pertumbuhan ateisme itu ada kaitannya dengan cara mereka memahami agama. Kalangan ateis di Amerika percaya bahwa untuk menjadi bermoral, seseorang bisa melakukannya dengan menjadi ateis. Mereka jumlahnya sekitar 56%, sementara 46% menyatakan jika nilai baik itu hanya bisa dilakukan dengan cara percaya pada Tuhan. Di Saudi Arabia, ateisme adalah salah satu aib terbesar. Para pengikutnya bisa dipenjarakan, bisa disiksa, dan diasingkan. Tapi apakah di negeri pusat Islam ini tidak ada ateisme? Pada tahun 2012, Global Index of Religiosity and Atheism
menyatakan ada sekitar 5-9% orang Saudi berdasarkan survei mengaku sebagai ateis. Jika angka tersebut diekstrapolasi, maka jumlah ateis di negeri tersebut diperkirakan sekitar 1,4 juta. Namun menurut data dari Darul Ifta Al-Misriyah, Mesir, tahun 2014, jumlah orang yang tidak percaya Tuhan di Saudi sekitar 174. Laporan ini dikeluarkan oleh sebuah website bernama Kantara. Karena perkembangan ateisme yang lumayan, Kementerian Dalam Negeri Saudi sejak 2014 mengeluarkan Royal Decree, keputusan raja yang menyamakan ateisme dengan terorisme. Pelaku ateisme adalah pelaku terorisme, demikian kata mereka. Artinya jika seseorang terbukti bahwa dia adalah seorang ateis, maka hukumannya sangatlah berat di Saudi Arabia. Di negeri di mana hukuman mati itu diberikan pada para ateis seperti Pakistan, masih saja ditemukan pengikut ateisme. Jadi ada 13 negara di dunia ini yang menerapkan hukuman mati pada ateisme. Pada tahun 2005, diperkirakan ateis yang hidup di Pakistan sejumlah 1%. Jumlah ini naik menjadi 2% pada tahun 2012. Meskipun kenaikannya cukup lambat, namun itu tetap menunjukkan adanya kenaikan. Pendek kata, ateisme di dunia ini memang mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Ini fakta yang tidak bisa kita anggap enteng dan kita abaikan begitu saja. Seringkali kita orang beragama menganggap bahwa ateisme itu terjadi karena faktor mereka sendiri. Faktor yang dialami oleh kaum ateis sendiri. Memang ada sebagian yang menjadi ateis karena mereka sendiri, disebabkan oleh faktor diri sendiri. Namun ada juga yang disebabkan oleh faktor luar. Jika kita mau jujur, sebenarnya kenaikan ateisme ini menunjukkan bahwa daya tarik agama dalam perspektif mereka jelas menurun. Penurunan ini disebabkan salah satunya oleh bagaimana cara agama menghadapi dan menawarkan jawaban atas masalah-masalah modern yang muncul. Misalnya sejauh mana agama mampu memberikan jawaban rasional atas persoalan-persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ateisme juga bisa muncul sebagai jawaban atas sistem politik yang otoriter, diktator, dan menindas. Di sini menjadi ateis sebagai alat mereka untuk protes kepada sistem politik yang korup, sistem politik yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat kecil. Di banyak negeri muslim, jawaban masyarakat beragama terhadap ateisme adalah hukuman. Saya sebutkan bahwa ada 13 negara Islam yang sudah menerapkan hukuman mati bagi mereka atau warga negara mereka yang memang terbukti menganut ateisme. Berikut daftar negara-negara tersebut: Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Libya, dan United Arab Emirates, serta Yaman. Negeri-negeri ini nampaknya memiripkan kasus ateisme dengan kasus apostasi atau murtadisme, padahal keduanya sebenarnya tidak identik. Ateis itu bisa terjadi karena dari awal, namun apostasi itu terjadi karena orang lebih dahulu meyakini Islam lalu keluar dari Islam. Negeri-negeri ini juga memiliki hukuman yang berat pada kasus-kasus lain seperti kasus LGBT, kemudian kasus pelaku blasfemi. Sebagai catatan, sudah barang tentu perkembangan ateisme yang lumayan ini merupakan evaluasi besar bagi kita masyarakat beragama. Di sini para pimpinan, para ulama, para mubalek, dan tokoh agama sebenarnya memiliki posisi strategis karena merekalah yang selama ini mewakili agama mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan kaum ateis pada agama mereka. Artinya jawaban mereka atas persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang menghadang agama itu tergantung kepada mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.